Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Chandra Puryanto Juwono dari kelas DST 2018. Di sini kita akan membahas mengenai buku AutoCAD for Dummies chapter 13. Untuk chapter 13 membahas tentang the plot thicken atau plot yang menebal. Berikut adalah bagian singkat untuk membuat plot gambar sederhana, hanya 16 langkah. Untuk tujuan bagian ini kita berasumsi bahwa membuat plot dari model spasi, yaitu mengklik tabel model di belah status, memperlihatkan gambar dengan cara yang ingin Anda plot. Saya membahas plotting tab tata letak ruang kertas di kemudian hari. Bagian merencanakan tata letak tanah. Bagian ini tidak berurusan dengan pengendalian line weight yang diplot. Lihat bagian merencanakan line weight dan warna nanti di bab ini untuk detailnya, namun ini harus menghasilkan selembar kertas yang memiliki kemiripan dengan informasi yang ditampilkan AutoCAD di file layar komputer. Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat plot gambar monokrom yang sederhana, tidak berskala. Untuk yang pertama, klik tab model untuk memastikan bahwa Anda mengerjakan ruang model. Jika Anda tidak memiliki tab model dan tata letak yang ditampilkan, klik tombol model pada bilah status. Yang nomor 2, zoom keluasan gambar saat ini. Klik tombol zoom extend pada bilah navigasi. Jika perlu, klik si kecil panah bawah di bawah tombol zoom dan pilih zoom extend dari. Jika tidak bisa atau lebih mudah lagi, ketik ZE lalu tekan enter. Luas satu gambar terdiri dari tepi-tepi bintang persegi panjang dan berukuran besar, cukup untuk masukkan sebuah objek ke dalam gambar. Klik tombol plot pada toolbar akses cepat. Kotak dalam plot muncul seperti yang ditunjukkan pada gambar di buku AutoCAD for Dummies gambar 16-1. AutoCAD secara otomatis menambahkan apapun yang akan Anda plot dalam dialog bilah judul kotak. Misalnya pada gambar 16-1, judul kotak dialog adalah plot model. Jika Anda membuat plot dari tata letak ruang kertas dan telah mengubah nama tata letak, judul kotak dialog adalah plot denah lantai pertama atau apapun yang Anda ubah namanya di dalam. Saya menyebut kotak dialog sederhana atau kotak dialog. Yang keempat, di area printer atau plotter, pilih perangkat dari daftar drop down name. Jika komputer Anda memiliki printer genre yang terpasang padanya, pilih Windows Default System Printer PC3. Jika tidak memiliki printer sistem yang terhubung, pilih penulis dokumen Microsoft XPS. Langkah ini membuat file yang dapat dilihat di Internet Explorer. Yang kelima, di area ukuran kertas, pilih ukuran kertas yang dimasukkan ke dalam printer atau plotter. Untuk sebagian besar printer desktop Windows generic, ukuran letter 8,5 x 11 inci potret. ANSI A size atau matrix A4 210 mm x 297 mm. Yang keenam, di area plot disponsori oleh Departemen Akuntansi,
Pilih extend dari daftar drop down What to plot. Langkah ini memplot seluruh gambar. Alternatif plot hanya sebagian dari gambar. Yang ketujuh, di area plot offset origin set to printer area. Pilih center the kotak centang plot. Langkah ini memusatkan gambar di atas kertas. Atau Anda dapat menentukan X atau offset Y atau keduanya dari 0 atau jumlah lain yang memposisikan plot pada A lokasi tertentu di atas kertas untuk misalnya menghindari blok judul. Yang ke-8, di area plot scale, pilih kotak centang fit to paper. Langkah ini memastikan bahwa gambar tidak peduli seberapa besar atau kecil cocok dengan kertas, namun sebagian besar plot yang nyata Anda akan membuat plot ke skala tertentu. Penutup membuat plot ke skala tertentu di bagian alih-alih menyesuaikan skalakan nanti di bab ini untuk panduan. Dan ke-9, klik tombol opsi lainnya di sudut kanan bawah dialog kotak di sebelah tombol bantuan kotak. Dialog plot menampilkan pengaturan tambahan. Di area plot style table atau pen assessment, pilih monokrom CDB atau monokrom STB dari daftar drop down. Langkah ini mengubah semua warna pada gambar menjadi bayangan abu-abu. Jika AutoCAD bertanya apakah akan menetapkan tabel gaya plot ini semua ke tata letak, klik tidak untuk saat ini. Di area opsi plot, pastikan bahwa kotak centang plot dengan gaya plot dipilih dan kotak centang simpan perubahan ke tata letak dipilih. Untuk gambarnya di buku AutoCAD for Dummies gambar 16-2. Jadi yang tadi gambar 16-1 dan ini untuk gambar 16-2. Membiarkan kotak centang simpan perubahan ke tata letak tidak dipilih, memberitahu AutoCAD untuk digunakan. Perubahan pengaturan plot apapun yang Anda buat hanya untuk plot ini, AutoCAD kembali ke pengaturan plot asli saat Anda memplot gambar lagi. Setelah Anda yakin dengan plotting, pilih kotak centang ini sehingga AutoCAD menyimpan perubahan pengaturan plot Anda sebagai default. Kalau tidak, klik tombol Apply to a Layout untuk menjadikan pengaturan plot saat ini sebagai default. Untuk plot selanjutnya dari tab ini yaitu tab model dalam gambar ini. Yang ke-12, di daerah orientasi gambar, pilih potret atau landscape. Ikon huruf A pada selembar kertas di sudut kanan bawah dapat membantu Anda memilih orientasi yang paling sesuai dengan kertas. Jika Anda tidak merasa terbantu lengkapnya, perhatiin di langkah 14. Yang ke-13, klik tombol preview untuk memastikan bahwa gambar tersebut muncul pada kertas di orientasi dan ukuran yang benar seperti yang ditunjukkan pada gambar 16-3. Lalu klik kanan dan pilih keluar untuk kembali ke kotak dialog blok. Dan untuk gambar 16-3 ada di buku AutoCAD for Dummies. Lalu klik kanan dan pilih keluar untuk kembali ke kotak dialog. Yang ke-14, jika Anda menemukan masalah dalam pratinjau, sesuaikan pengaturan plot, misalnya area plot, skala plot, atau orientasi gambar, dan ulangi pratinjau hingga plotnya terlihat benar. Klik OK untuk membuat plot.
Ketika AutoCAD selesai membuat dan mengirim plot akan ditampilkan dan publikasikan notifikasi balon selesai pekerjaan dari bilah status. Untuk bersembunyi pemberitahuan ini, klik kanan ikon plot atau publikasi detail laporan tersedia di dekat ujung kanan bilah status. Lalu batal bila aktifkan balon pemberitahuan. Di sana hanya 16 langkah seperti yang dijanjikan. Di sisi lain, saya tidak pernah menjanjikan hal itu. Plot akan dapat digunakan misalnya jika Anda membuat plot ukuran tiang besar dan kompleks atau gambar arsitektur ukuran E pada selembar kertas ukuran A. Itu dapat dibaca tanpanya mikroskop. Intinya, bagaimanapun adalah Anda menghasilkan plot. Membaca sisa bab ini untuk semua detail tentang berbagai opsi plot lainnya tersedia di AutoCAD. Jika Anda mengalami masalah dengan plot ini, lanjutkan ke bagian pemecahan masalah plot second di bagian selanjutnya bab ini. Langsung saja untuk mengenai konfigurasi printer Anda. 1. Luncurkan AutoCAD dan buka gambar yang ada atau mulai yang baru, gambar kosong. Yang 2, yang pertama, luncurkan AutoCAD dan buka gambar yang ada atau mulai yang baru, gambar kosong. Untuk yang kedua, pilih opsi pada menu aplikasi atau ketik OP dan tekan enter. Ketik OP dan tekan enter. Lalu klik ketik OP dan tekan enter untuk membuka kotak dialog opsi. Oke. Lalu klik tab plot dan publish. Yang ketiga, klik panah drop down untuk melihat daftar tepat di bawah use as default. Opsi perangkat output seperti yang ditunjukkan pada gambar 16-4 di buku AutoCAD for Dummies. Ya, kita pilih. Daftar ini mencakup dua jenis konfigurasi perangkat yang ditandai oleh dua kecil ikon yang sulit dibedakan di sebelah kiri nama perangkat. Untuk Windows, ikon printer kecil dengan selembar kertas putih yang keluar atas menunjukkan konfigurasi printer sistem Windows. Untuk non-sistem, ikon plotter dengan kaki kecil dengan selembar kertas yang keluar bagian depan menunjukkan konfigurasi non-sistem, yaitu khusus AutoCAD. Nama konfigurasi non-sistem selalu diakhiri dengan PC3 karena memang demikian disimpan dalam file AutoCAD plotter configuration versi 3 khusus. Jadi jika kamu tidak dapat membedakan perbedaan antara ikon, cari PC3 di akhir nama. Untuk yang keempat, verifikasi bahwa daftar tersebut menyertakan pencetak dan plotter yang ingin Anda miliki tersedia di AutoCAD. Jika mereka tidak ada dalam daftar, cara Anda menambahkan bergantung pada sistem operasi Anda. Untuk Windows XP, pilih Start Printer dan Fax, lalu klik Add a tautan printer di bawah tugas printer di sisi kiri jendela. Untuk Windows Vista, pilih Start Control Panel, Hardware dan Sound Printer atau Printer, lalu klik Add a Local Printer. Untuk Windows 7, pilih Start Perangkat dan Printer, tambahkan printer, lalu klik Add a Local Printer. Untuk Windows 8, tahan tombol Windows lalu tekan W. Dalam pencarian bidang, masukkan printer. Di bawah pengaturan, pilih tambahan printer.
Untuk Windows 10, ketuk Cortina lalu masukkan printer di bidang pencarian, pilih perangkat dan pencetak lalu pilih tambah pencetak. Jika printer Anda tidak dalam daftar Windows default, batalkan wizard dan cari menurunkan disk driver yang disertakan dengan printer. Lebih baik lagi untuk yang sekarang driver dari web produsen printer. Untuk yang kelima, perangkat keluaran yang ingin Anda tetapkan sebagai default untuk gambar baru. Yang 6, klik OK untuk menutup kotak dialog dan menyimpan perubahan yang Anda buat pada langkah 5. Untuk selanjutnya di bagian merencanakan kesuksesan dalam 16 langkah. Di awal bab ini saya tunjukkan bagaimana memplot representasi ruang model dari suatu gambar dengan memastikan bahwa tab model aktif ketika Anda membuka kotak dialog plot. Di sebagian besar industri, bagaimanapun pembuatan plot ruang model berjalan seperti itu 20 tahun yang lalu. Ruang kertas memberi Anda banyak opsi tambahan untuk mengontrol tampilan keluaran tanpa harus memodifikasi geometri yang mendasari. Jadi, sebagian besar waktu Anda membuat plot di kertas, tata letak ruang sebagai gantinya, seperti yang dijelaskan di chapter 12. AutoCAD memberi Anda dua alternatif untuk beralih antara ruang model layar penuh dan tata letak ruang kertas yang disimpan di gambar. Jika Anda memilih untuk menampilkan tab model dan tata letak, Anda cukup mengklik tab yang sesuai untuk memilih salah satu. Jika Anda menyembunyikan tab model dan layout, gunakan tombol model dan tata letak, ditambahkan tata letak tampilan cepat dan bila status atau menggambar tab. Merencanakan tata letak ruang kertas sama seperti merencanakan ruang model kecuali Anda sendiri. Pertama, temukan tata letak yang sesuai dan verifikasi bahwa tabnya dipilih sebelum Anda membuka. Untuk kotak dialog plot, ikuti langkah ini. Untuk yang pertama, pindahkan penunjuk mouse ke seluruh tab tata letak di bagian bawah layar. Pertinjau setiap tata letak muncul saat Anda mengarahkan kursor ke setiap tab. Yang kedua, tab klik kanan tata letak yang ingin Anda plot. Konteks menu multi item muncul dengan sejumlah item yang berkaitan dengan tata letak. Yang ketiga, klik item plot di menu konteks. Kotak dialog plot muncul dengan nama tata letak yang akan diplot ditampilkan pada bilah judul. Pada gambar 16-6, kami memplot tata letak bernama D-size. Jika tidak ada tata letak yang sebelumnya disiapkan, AutoCAD membuat tata letak default. Jika tampilkan manajer pengaturan halaman untuk pengaturan tata letak baru pada tab tampilan dari kotak dialog, opsi dihidupkan. Anda melihat kotak dialog manajer pengaturan halaman pertama. Cukup klik tombol tutup. Tata letak default mungkin tidak berguna secara nyata, tapi Anda dapat menggunakan untuk mencari tahu tentang plot tata letak mengacu pada bab 12 untuk instruksi tentang membuat tata letak nyata. Yang keempat, tentukan nama printer atau plotter dan ukuran kertas. Jika Anda tidak memiliki printer yang mampu menghasilkan lembaran lebih besar dari letter atau ukuran tabloid, Anda masih dapat bereksperimen dengan memilih perangkat yang menghasilkan file seperti DWG to PDF, PC3. Kelima, dalam daftar dropdown what to plot, pilih layout seperti yang ditunjukkan pada gambar 16-6. Opsi tata letaknya hanya tersedia dalam merencanakan tab tata letak. Batasan adalah tersedianya saat memplot tab model. Yang keenam, tentukan offset plot seperti 0 di arah X dan Y. Menentukan offset plot sebagai 0 di kedua arah X dan Y menempatkan kiri bawah sudut gambar yang diplot di sudut kiri bawah area yang dapat dicetak. 7. Di area plot scale, pilih 1:1 dari daftar dropdown scale seperti yang ditunjukkan pada gambar 16-6. Salah satu keuntungan utama menggunakan
tata letak adalah Anda tidak perlu mengetahuinya skala gambar yang untuk memplot gambar. Maka nama ruang kertas gambar 16 strip menunjukkan pengaturan yang tepat untuk merencanakan tata letak. Untuk membuat plot ukuran setengah dari sebuah layout, pilih 1:2 dari daftar drop down scale. Di selain itu, pilih kotak centang scale line weight untuk mengurangi line weight secara proporsional. Saya membahas plotting line weight di bagian selanjutnya. Jika Anda menentukan bahwa tata letak terlalu besar untuk ukuran kertas pembuat plot pada suatu plot skala banding 1, Anda dapat memilih extend dari daftar drop down what to plan dan kemudian dipilih kotak centang fit to paper di arah plot scale, atau Anda dapat menutup kotak dialog box dan memperbaiki masalah jika Anda ingin memiliki kertas tata letak ruang yang secara permanen mencerminkan ukuran kertas baru. Gunakan setup kotak dialog untuk mengubah pengaturan tata letak satu atau menyalin tata letak untuk mengubah salinan baru. Klik tombol opsi lainnya dan ubah opsi plot tambahan yang Anda ingin. Lihat langkah 11-13 di bagian sebelumnya. Yang ke-9, klik tombol pratinjau. Pastikan bahwa gambar ditampilkan di atas kertas di orientasi dan ukuran yang benar. Klik kanan dan pilih keluar dari menu yang muncul untuk kembali ke kotak dialog plot. Jika Anda menemukan masalah dalam pratinjau, ubah pengaturan plot dan pratinjau lagi sampai terlihat benar. Yang 10, klik OK untuk memplot. Membuat gaya plot. Jika Anda beruntung, seseorang akan memberi Anda file plot yang Anda butuhkan. Jika itu, dalam kasus ini Anda harus meletakkan file CBD atau STB di folder gaya plot. Untuk AutoCAD, untuk mengenali mereka, untuk menemukan lokasi folder plot style, buka option kotak dialog, pilih tab file dan cari printer support file page plot. Style table search pad pengaturan. Jika Anda tidak beruntung, Anda harus cukup pintar untuk mengetahui cara membuat sendiri file table gaya plot. Secara pribadi, kita lebih suka beruntung daripada pintar. Berhasil sejauh ini dalam YouTube. Berikut cara membuat file tabel gaya plot. Untuk yang pertama, klik tombol aplikasi untuk membuka menu aplikasi. Klik cetak lalu kelola gaya plot. Untuk yang kedua, klik 2 kali pintasan program Add a Plot Style Table Wizard. Baca layar membuka lalu klik Next pada tambahan tabel gaya plot. Mulai halaman, pilih mulai dari awal atau opsi salah satu dari 3 opsi lainnya. Jika Anda ingin memulai dengan pengaturan dari file lain, kemudian klik Next. Yang selanjutnya, pada halaman tambahan tabel gaya plot, pilih tabel gaya plot. Kita kembali lagi untuk yang kedua, klik 2 kali pintasan program Add. Klik 2 kali pintasan program Add a Plot Style Table Wizard. Klik 2 kali pintasan program Add a Plot Style Table Wizard.
Langsung saja pada halaman tambahan tabel gaya plot nama file, ketikkan nama untuk CDP baru atau file STB dan kemudian klik next. Untuk yang ketujuh, klik tombol editor tabel gaya plot pada tambahkan tabel gaya plot. Selesai halaman, kotak dialog editor tabel gaya plot terbuka ke tab tampilan formulir. Jika Anda membuat tabel gaya plot yang bergantung pada warna, lihat gambar 16 strip hijau pada buku atau Get for Dummies, atau ke tabel, lihat tab jika Anda membuat tabel gaya plot bernama. Jika Anda memiliki gaya plot bernama, di langkah 5 kotak dialog editor tabel gaya plot terbuka dalam tampilan tabel dengan satu gaya plot bernama normal di kolom data pertama, kolom kosong di sebelah kanannya, dan tombol tambahkan gaya dan hapus gaya di bawah. Gaya plot baru bernama yang Anda tambahkan, kolom di sebelah kanan kolom sebelumnya. Untuk informasi lanjut, klik tombol bantuan di editor tabel gaya plot. Yang ke-8, jika Anda membuat tabel gaya plot yang bergantung pada warna, tetapkan line weight, penyaringan atau properti plot lainnya untuk setiap warna yang digunakan dalam gambar. Untuk yang ke-9, klik tombol simpan dan tutup untuk menutup kotak dialog editor tabel gaya plot, kemudian klik selesai dan menyelesaikan langkah-langkah di wizard. Folder plot style sekarang menampilkan file CTB dan STB baru. Tutup folder plot style dengan mengklik X pada bila judulnya. Sekian dari saya untuk mengenai chapter 3, chapter 16. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.